makan. Betul? Tetapi satu yang di tengah taman, jangan kamu makan. Yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Namun di tengah taman itu Allah menciptakan berapa pohon? 2 pohon. Satu pohon yang dilarang, satu pohon yang boleh dimakan. Yaitu pohon apa? Pohon kehidupan. Pohon berkat. Jadi selalu ada pilihan ditawarkan. Tinggal kita mau ambil nggak yang Allah sediakan itu, atau kita tolak kesempatan itu, malah memilih yang salah. Boas adalah tokoh yang memilih langkah-langkah yang benar. Sementara yang satu sebetulnya mendapat peluang untuk mendapatkan berkat istimewa, tapi dia bukan kehilangan, saudara garis bawah ini, bukan kehilangan berkat, melainkan menghilangkan berkat. Allah itu tidak pernah memilih-milih untuk aku mau berkati si yang aku yang satunya enggak suka aku sama dia. No, kasih Allah itu merata, anugerahnya disiapkan untuk setiap orang. Tetapi kepada kita juga diberikan free will, kehendak yang bebas, dan kita bisa memilih kiri atau memilih kanan. Kita bisa mengambil yang Allah tawarkan atau menghilangkan kesempatan tersebut. Dan jangan lagi berpikir, Tuhan tolonglah supaya saya jangan kehilangan berkat. No, itu sesuatu yang tidak sengaja, seperti kehilangan kan tidak sengaja, tapi kita sering perlu sadar menghilangkan. Dengan sengaja kita menghilangkan. Tetapi seperti kerabat tanpa nama ini, dia menghilangkan berkatnya tanpa sadar. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Mengapa dia menjadi kemudian tidak atau bukan orang yang diberkati? Tanpa sadar dia lakukan. Sekarang kita perlu pelajari dengan sadar. Kita bandingkan antara Boas dengan dia. Boas ketika Rut datang dan mohon supaya dia dinaungi, Boas sejak awal mau melakukannya. Bukan seperti minggu lalu saya uraikan, penekanannya bukan karena Rut itu barangkali cantik, menarik, bukan. Tidak pernah ditekankan soal dalam kitab Rut. Kalau kitab Esther ditekankan bahwa Esther itu cantik mau, tapi di sini tidak disebut-sebut. Jadi sejak awal Boas itu mau, sebab dia mengerti firman Tuhan. Dia tahu memang itu aturan firman Tuhan. Dia mau melakukan, dia mau menurut kepada firman Tuhan. Itu kondisi dasar yang penting. Mau menurut kepada Tuhan. Bukan karena kalau dia tebus Rut, dia sekaligus juga akan dapat tanah warisan Elimelek. Wah, itu urusan harta, properti. Waktu Elimelek tinggalkan Bethlehem, dia sebetulnya seorang kaya raya. Tapi karena keadaan yang sulit, dia mungkin juga di layoff dari pekerjaannya. Kalau zaman sekarang kita terjemahkan begitu, dia tidak lagi ada jaminan, maka dia mencari hidup di tanah lain. Dia punya properti, bagaimana? Propertinya kemungkinan besar dia gadaikan. Dengan harapan nanti pulang setelah semuanya jadi lebih baik lagi, dia kembali untuk menebus tanah yang dia gadaikan. Tapi ternyata untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak, matilah dia di tanah Moab. Dua anak laki-laki. Sekarang Naomi pun gak bisa menebus kembali tanah tersebut. Perlu ada orang dari kerabatnya yang membeli tanah itu. Untuk Elimelek, nama Elimelek dan Mahlon. Menjadi milik si penebus tentunya. Ada berkat di sana. Berkat harta. Tapi Boas mau melakukan itu. Kalau saudara pelajari, bukan demi harta. Si kerabat tanpa nama, dia menghilangkan berkatnya karena apa? Seperti tadi sudah baca, bukan? Ketika Boas tanya, duduklah di sini, kita omong dulu, ada satu hal yang penting. Naomi, kamu kenal Naomi bukan? Itu kerabatmu dari Elimelek, sudah pulang dari tanah Moab. Dan
Mereka masih punya tanah, tapi dalam keadaan tergadai. Dan tanah itu sekarang mau dijual. Kamu mau beli tidak? Aku tanya kamu, sebab kamu adalah urutan pertama, prioritas untuk membeli tanah tersebut. Bukan aku. Aku dengar kabar ini, aku sampaikan ke kamu. Kamu mau nggak beli? Lalu orang ini yang cukong dan orang kaya tentunya juga, dia langsung melihat, waduh, ini kesempatan emas. Aku mau tebus. Kapan lagi, ya kan? Lalu Boas melangkah catur yang kedua. Oke, kalau kamu mau beli itu hak kamu, tapi kamu tidak boleh lupa kalau kamu tebus tanah tersebut, kamu juga harus tebus seluruh urusan Elimelek, termasuk menantunya ini yang sudah tinggal mati oleh Mahlon, anak Elimelek. Ya, kamu harus tebus, dan nanti kalau kamu punya anak, anakmu itu untuk membangkitkan nama bagi Mahlon yang sudah mati. Berarti tentu juga akan ada warisan yang turun kepada anak Rut dari kamu. Orang-orang mikir, wah, gua juga banyak urusan, dia juga mungkin sudah ada keluarga, siapa tahu. Pada zaman itu mungkin saya ditawarkan dia bisa dapat istri yang lain, itu budaya setempat. Aku udah punya anak sendiri, punya keluarga, atau aku urus tanah untuk anak nanti warisannya untuk Elimelek. Dia tidak mau. Dia mau makan nangka, tapi tidak mau kena getahnya. Dan kita sudah dikenal bukan pepatah tersebut di Indonesia. Mau makan nangka harus kena getahnya. Mau makan durian harus siap-siap mungkin ketusuk duri dari durian itu. Tapi ada orang yang suka makan durian, tunggu orang lain buka kan. Ketika saya di asrama, kalau di musim durian, hari Sabtu kan kita boleh keluar, kita beli durian. Lalu sampai kamar, buka. Tapi tidak setiap orang bisa buka durian, nggak gampang. Harus tahu uratnya dan sebagainya. Kebetulan di dalam kamar saya yang bisa buka durian itu saya. Saya tahu buka uratnya itu. Begitu saya buka, belah, langsung teman-teman comot. Buka bagian, belah lagi, comot. Loh kok enak? Saya yang bukain, mereka yang comotin. Ada mungkin orang suka makan nangka itu sedap, tapi buka nangka itu repot. Begitu kita potong, getahnya yang keluar dan lengket sekali. Harus pakai minyak dan sebagainya, pisau jadi kotor. Pepatah orang beriman mengatakan, mau makan nangka harus rela kena getahnya. Boas adalah orang yang punya sifat-sifat Allah suka. Apa sifatnya? Dia bukan orang yang cuma cari enak saja. Betul? Dia bukan orang yang cuma mau cari untung melulu. Kalau kerabat tanpa nama ini tawarin tanah, mau, sebab itu adalah properti. Ya bakal untung besar, harga tanah lagi melambung nih. Kan Bethlehem sudah naik lagi kondisi ekonominya. Tetapi begitu dengar harus tembus turut juga, wah kok repot. Ada risiko, tidak mau dia. Itu getah-getah dari tanah itu. Tapi Boas, dia mau. Tidak diceritakan mengenai karena dia jatuh cinta kepada Rut, bukan itu penekanannya. Bahkan kalau saudara baca di pasal 3, dia begitu sopan, tetap seorang yang gentle. Dan dia sangat memperlakukan Rut dengan hormat. Meskipun pada waktu itu wanita adalah makhluk kelas 2, tapi Boas tetap menghargai Rut. Jadi ini masalah bukan masalah love affair, tapi mengenai tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada sesama, demi kepatuhan kepada firman Tuhan. Kerabat tanpa nama ini adalah tipe orang yang cuma mau hak, tapi kalau boleh tidak jalankan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan kasus-kasus tersebut, entah di luar diri kita atau di dalam diri saya dan saudara. Saya
Dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak saudara jumpai ada orang yang mau enaknya melulu, nggak mau susah? Ya, waktu kita kuliah, kalau ada kerja bakti misalnya, dia mau cari yang gampang. Saya waktu merenungkan firman ini juga kena buat saya. Saya kalau di sekolah ada kerja bakti, begitu semua pilih-pilih giliran, saya bilang saya ngelapin kaca aja deh. Sebab apa? Saya nggak mau cuci WC. Kampus saya harus cuci kamar mandi. Jadi saya bilang saya ngelap kaca, biar naik-naik pakai tangga juga bersihin kaca.